Wabihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi sumber kekayaan alam. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia ini memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian hal tersebut berpotensi kepada sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut? Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang berbeda-beda. Dari gunung-gunung yang menjulang tinggi, kemudian ditumbuhi oleh jenis-jenis tumbuhan, sampai pantai-pantai yang berpasir putih berada di negara kita ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misalnya, karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaannya berbukit-bukit, tidak merata, tetapi tanahnya sangat subur dan sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut adalah beberapa pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam dalam suatu daerah. Yang pertama yaitu pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pegunungan di daerah Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Yang kedua yaitu Puncak Bogor yang berada di Jawa Barat, digunakan sebagai lahan perkebunan teh. Yang ketiga yaitu Pegunungan Bromo yang berada di Jawa Timur, yang digunakan sebagai tempat berrekreasi. Dan yang terakhir yaitu Pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua, digunakan sebagai jalur pendakian dan tambang emas. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian misalnya seperti daerah Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan. Kemudian yaitu Kota Semarang yang berada di Jawa Tengah, berfungsi untuk perikanan atau tambak. Nah, selanjutnya yaitu adalah pantai dan laut. Pantai dan laut biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, dan lainnya. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian diantaranya yaitu seperti di Pulau Bali, yaitu untuk pariwisata, perdagangan, dan juga perhotelan. Nah, yang keempat adalah sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya seperti di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain yaitu seperti Danau Toba di Sumatera Utara adalah untuk pariwisata dan irigasi, kemudian Waduk Jatiluhur di Jawa Barat untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah sebagai sarana irigasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam
yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Contohnya ada air, hewan, tumbuhan, air, udara, dan matahari. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Nah, hal ini dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam tersebut dapat terbentuk kembali. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat sumber daya alam, seperti yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya ada minyak bumi. Yang kedua sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi, sinar matahari, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang keempat yaitu untuk kebutuhan tempat tinggal, contohnya tumbuhan atau pohon. Yang kelima yaitu untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang keenam yaitu untuk menyuplai oksigen seperti tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu sebagai cadangan devisa negara. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar, baik sumber daya alam yang bisa diperbarui maupun tidak bisa diperbarui, seperti minyak dan gas alam. Tidak semua bagian bumi ini memiliki sumber daya alam yang sama. Semakin banyak sumber daya alam di suatu daerah, maka akan semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang melimpah harus selalu dijaga kelestariannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus akan menimbulkan masalah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengambilan sumber daya alam yang secara terus-menerus tanpa usaha pelestarian akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Nah, berikut ini adalah contoh dampak pengambilan sumber daya alam secara liar. Yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Yang kedua, punahnya hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global. Dan yang keempat yaitu sumber daya alam akan berkurang. Nah, salah satu contohnya yaitu ada gambar ini. Nah, di gambar ini terjadi kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini akibat pembukaan lahan pertanian baru dengan cara yang ilegal dan akan mengganggu habitat berbagai satwa dan tumbuhan. Hal ini akan mengakibatkan kepunahan satwa dan tumbuhan. Bahkan kemungkinan satwa itu akan mencari makanan ke pemukiman manusia dan hal itu akan menyebabkan mengancam keselamatan manusia. Maka, pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, upaya yang dapat dilakukan itu seperti yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering dan lahan miring. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mematikan listrik bila tidak digunakan. Nah, anak-anak, karena kita sudah belajar tadi mengenai kelestarian sumber daya alam, sekarang ayo kita sama-sama menjawab soal-soal berikut ini. Nah, kita ke soal yang pertama. Manakah sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang pertama ada emas, tiara, air, dan batu bara. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Jawabannya adalah air. Soal yang nomor 2. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yaitu hutan. Hutan Indonesia yang luas harus dijaga kelestariannya. Penggundulan hutan secara tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan A. Banjir, B. Gempa, C. Tsunami, dan manakah jawaban yang tepat? Benar sekali, jawabannya adalah banjir. Nah, yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Maka Indonesia disebut sebagai negara A. Tropis, B. Salju, C. Hujan, dan D. Pertanian. Manakah jawaban yang benar? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah
A. Tropis. Nah, yang keempat yaitu sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Kita dapat melestarikan sumber daya alam dengan berbagai cara, yaitu A. Menggunakan alat elektronik kapan saja, B. Menyiram tanaman pada musim hujan, C. Menyalakan televisi saat tidur, dan D. Yaitu memilah dan mengolah limbah rumah tangga. Manakah jawaban yang benar? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah D. Memilah dan mengolah limbah rumah tangga. Yang kelima, yaitu soal terakhir adalah salah satu contoh sumber daya alam di Indonesia yang pemanfaatannya seperti perdagangan, pariwisata, dan perhotelan, yaitu A. Jalan tol, B. Pabrik, C. Waduk, D. Pantai dan laut. Manakah jawaban yang benar? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah pantai dan laut. Nah, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua, terutama kelas tinggi, dan semoga dapat menambah wawasan adik-adik semua tentang kelestarian sumber daya alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi